Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-76, dengan judul Negara Batu Gemetar. Langsung ke dalam alurnya. Seorang raja sejati akan muncul. Setelah pengawas mendengar ini, dia langsung lumpuh. Wajahnya menjadi pucat tanpa bekas darah di atasnya, dan tubuhnya menggigil kedinginan yang bahkan membuat giginya bergetar. Dia sangat mengerikan. Jika ini diselidiki secara menyeluruh, semua orang yang terlibat dalam masalah ini akan dibunuh. Dia sudah bisa meramalkan kepala orang-orang yang berguling-guling dan jatuh. Begitu seorang raja menjadi marah, darah akan mengalir, dan mayat akan jatuh seharga 100.000 li tanpa ada yang bisa menghentikannya. Dia tidak punya cara untuk bertahan hidup. Bahkan jika tanah di bawah langit itu luas, dia tetap tidak punya tempat untuk bersembunyi. Jangankan dia, bahkan Yu Meng pun ketakutan sambil mondar-mandir. Hatinya sangat ketakutan, karena masalahnya telah meningkat begitu cepat. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak mungkin dia sembunyikan, karena itu adalah tanah leluhur klan batu yang tidak dihormati. Saya tidak melakukannya. Bagaimana ini bermanfaat dalam hal apapun? Supervisor duduk di sana dengan lumpuh dan terus mengulang. Dia tidak lagi memiliki kesan biasa seperti itu. Brengsek, Yu Meng sangat marah. Dia mengangkat kakinya untuk menginjak tubuhnya dan tiba-tiba suara patah tulang menyebar di udara. Pengawas berteriak dengan sedih dan memuntahkan seteguk besar darah saat seluruh tubuhnya terbang ke taman batu di dekatnya. Hong Long, taman batu runtuh dan menguburnya di bawah saat debu dan asap membubung ke udara. Yu Meng tanpa ekspresi. Jika dia tidak memamerkan kekuatannya, dia tidak memiliki kekuatan yang biasanya dimiliki para ahli, tapi sekarang matanya memperlihatkan kilatan yang tidak menyenangkan. Dia ingin menyingkirkan supervisor beberapa kali, tetapi dia ragu-ragu di saat-saat terakhir karena membunuh supervisor masih tidak berguna. Dengan kekuatan klan batu yang sangat besar, mereka tidak akan mengabaikan apapun saat menyelidiki masalah ini. Kemudian, dia gemetar dan gemetar. Ketika dia ingin berhenti berbicara, dia memikirkan apakah tetua klannya akan memiliki pemikiran yang sama dan segera melenyapkannya, karena masalah ini telah meningkat ke tingkat yang terlalu ekstrim. Di kota besar yang terletak di perbatasan barat, beberapa ahli mengaktifkan beberapa tulang primitif berharga yang langka. Setelah simbol berkedip, tulang-tulang itu berubah menjadi altar kecil yang tua dan sederhana, dan mereka melepaskan sebuah surat di atasnya. Setelah kilatan cahaya, surat-surat itu menghilang. Pada saat yang sama di ibu kota Kekaisaran Negara Batu yang luas, beberapa tulang berharga dari keturunan archaik bersinar dan berubah menjadi altar yang lebih besar. Cahaya warna-warni berkedip di atasnya dan sebuah surat muncul. Apa? Tanah leluhur yang kedua telah dibersihkan oleh lautan api. Mereka benar-benar punya nyali. Petik 2. Setelah sesepuh klan melihat surat itu, dia langsung marah. Negara batu, yang negaranya menguasai jutaan dan jutaan li sungai dan gunung, berada di zaman keemasannya, namun peristiwa yang tak terbayangkan terjadi pada mereka. Kirimkan surat-surat itu. Dia berteriak dengan keras. Surat itu telah disalin berkali-kali, dengan aslinya ditujukan untuk kaisar sementara yang lainnya dikirim ke raja-raja dari berbagai keluarga batu. Masalah ini terlalu besar, dan dia percaya bahwa ini adalah provokasi terhadap seluruh klon batu. Hong, hari itu, seolah-olah kota kekaisaran meledak. Sebuah kontroversi besar muncul sebelum benar-benar meledak, dan banyak orang berdiskusi dengan tidak percaya atas peristiwa ini. Siapa yang melakukan ini? Apakah dia ingin melawan surga? Kaisar berada di zaman keemasannya dengan kekuatan ilahi yang tak tertandingi, dan sebenarnya ada seseorang yang membakar tempat kelahiran klan batu hingga rata dengan tanah. Mereka benar-benar terlalu berani. Petik 2.
Bahkan musuh bebuyutan klan batu tidak akan bertindak sejauh ini. Bahkan jika mereka bertarung, mereka akan mengejar orang-orang yang masih hidup. Siapa yang akan melakukan hal seperti ini? Petik 2. Seharusnya itu bukan binatang naga, naga tanpa tanduk, atau keturunan archaik lainnya yang membenci negara batu kan. Mungkinkah sekelompok burung ganas menciptakan api? Petik 2. Berita itu menyebar dengan cepat, dan segera setelah itu, seluruh kota kekaisaran tahu. Semua orang merasa bahwa ini tidak terbayangkan dan membicarakan semua ini di mana-mana. Temukan siapa yang melakukan ini. Kaisar memberi perintah menggunakan 4 kata ini. Perintahnya segera bersinar di luar, dan memancarkan sinar cahaya yang mencapai langit. 6 kata itu seperti pedang abadi saat mereka menyebarkan awan di atas kota kekaisaran, melepaskan niat membunuh yang meluap ke langit. Sinar cahaya keemasan menggelegak secara eksplosif seperti kilat di langit yang menggemuruh ke segala arah ke dalam kondisi hening. Pada saat ini, seluruh kota kekaisaran tenang tanpa jejak diskusi. Kota kekaisaran hanya kembali normal setelah waktu yang lama. Di atas altar ilahi di negara batu, persembahan berharga diletakkan. Ini adalah pengorbanan yang dilakukan kepada para dewa kuno, dan saat ini, beberapa tulang berharga yang dulunya milik keturunan archaik mulai memancarkan cahaya. Dengan suara weng, seolah-olah dewa kuno terbangun. Udara dipenuhi dengan aura yang menakutkan, dan segera setelah itu, sebuah lorong emas terbuka. "Ayo pergi," teriak seorang tetua klan. Setelah itu, skuadron jenderal perang yang kuat bergegas keluar satu demi satu, menginjak lorong emas itu. Mereka semua mengenakan baju besi yang bersinar, dan tombak logam serta tombak perang ada di tangan mereka saat niat membunuh mereka meluap ke surga. Akhirnya 3 raja muncul. Seluruh tubuh mereka memancarkan sinar terang dan gemerlap, dan seolah-olah mereka adalah 3 matahari. Teror mereka mengguncang dunia saat mereka melangkah ke lorong emas bersama. Kali ini, 3 raja benar-benar bergerak, dan terserah mereka untuk menyelidiki peristiwa ini secara menyeluruh. Tetua klan hanya membawa orang untuk beribadah di altar setelah semuanya tenang. Kabut yang kacau memenuhi udara, seolah-olah dewa kuno ada di sana untuk menerima hadiah besar mereka. Nyatanya, tidak ada apa-apa di sana. Di dalam kediaman Raja Bela Diri, semua penduduk waspada. Lebih dari 10 tetua klan telah diundang, dan ini semua karena fakta bahwa rumah yang hancur itu topik yang terlalu besar dan melibatkan seluruh garis keturunan mereka. Di mana Yier? Apakah orang-orang di bawahnya yang melakukannya? Tetua keempat yang tampak seperti singa emas meraung. Mustahil. Meskipun Yier masih muda, dia bijaksana dan bersungguh-sungguh. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang begitu bodoh? Saya percaya bahwa itu pasti orang lain, kata seorang tetua klan. Segera, perbatasan timur menerima beberapa informasi setelah melakukan beberapa penyelidikan awal. Pembakaran itu disebabkan oleh beberapa kebencian yang meningkat, dan itu mungkin terkait dengan klan besar di negara batu. Saat mereka menerima kabar tersebut, langsung memicu kontroversi besar-besaran. Bukankah ini hanya mencari kematian? Tidak peduli dendam macam apa yang mereka simpan, berani melakukan hal seperti itu hanya akan membuat mereka mati. Apakah mereka ingin seluruh klan mereka dimusnahkan? Petik 2. Ini masalah moral seseorang. Seorang putra dari keluarga raja yang tidak tahu seberapa tinggi langit atau seberapa tebal tanahnya pasti pergi ke perbatasan barat untuk membuat keributan. Bukankah ini hanya menggali lubang yang dalam? Seluruh klan mereka semua akan diseret. Petik 2. Kota kekaisaran dipenuhi dengan obrolan di mana-mana. Banyak klan ketakutan, karena takut anak-anak keluarga mereka sendiri yang memprovokasi bencana ini. Yumeng mengirimkan kembali beberapa informasi. Meskipun klan hujan kita tidak melakukan ini,
Tindakan curang bawahannya tidak dapat disembunyikan, dan juga akan menimbulkan ketidakpuasan dari para raja. Petik 2. Seorang tetua klan dari klan hujan menghela nafas berat, karena bencana ini benar-benar tak terduga dan tak terbayangkan. Jika mereka benar-benar ingin menyelidikinya lebih dalam, orang-orang dari klan hujan akan terlihat sangat memalukan. Saudara klan, kamu membicarakannya terlalu enteng. Tidak peduli bagaimana kelanjutannya, kita harus menanggung beberapa konsekuensi terkait pembakaran tanah leluhur klan batu. Kemungkinan besar, supervisor itu salah. Dia mungkin membuat orang lain mengambil risiko ini karena putus asa, membakar tanah leluhur klan kekaisaran. Petik 2. Singkirkan semua keuntungan yang ditawarkan perbatasan barat, dan bunuh yang lainnya. Saya pikir melakukan hal-hal dengan cara ini seharusnya baik-baik saja. Cobalah yang terbaik untuk melindungi Yu Meng. Petik 2. Perbatasan barat memiliki cukup banyak orang, dan mereka semua terlatih dengan baik. Bagaimana kita membunuh mereka semua? Seseorang menentang. Kami tidak bisa mengambil tanggung jawab ini. Aku merasa ini kemungkinan besar dilakukan oleh si Ziling demi membingkai klan kita. Petik 2. Tepat sekali. Kita bisa melakukannya seperti ini. Beritahu Yu Meng bahwa dia harus menggigit masalah ini dan mengatakan dia menemukan si Ziling, dan kemudian mencoba yang terbaik untuk menemukan petunjuk kecil tentang keberadaan si Ziling. Petik 2. Semua orang di klan hujan sedang mendiskusikan tindakan pencegahan untuk situasi saat ini. Di perbatasan barat, semua jenderal perang itu tampak seperti serigala dan harimau. Ekspresi mereka seperti kilat, dan mereka semua sangat kuat. Di hari kedua, mereka menemukan beberapa petunjuk dan membawa pergi supervisor. Mencari seperti ini, mereka menemukan banyak hal yang seharusnya tidak terungkap. Meskipun mereka tidak melakukan pembakaran, yang jelas, mereka mungkin adalah akar penyebabnya, karena ketidaksopanan untuk berkolusi dengan para pelayan dari tanah leluhur sudah cukup memalukan. Pada hari itu, kepala tertunduk. Setelah orang-orang di Manor yang berkolusi dengan para pelayan diinterogasi, mereka semua dipenggal. Darah segar tumpah, dan sejumlah besar mayat ditumpuk bersama. Segera setelah itu, pengawas tersebut mengaku dan dijatuhi hukuman mati dengan 1000 luka dan mati. Orang-orang di dalam klannya semuanya dipenjara. Ini semua karena atasannya tidak mencoba bunuh diri atau kabur, sehingga mereka memutuskan untuk tidak segera memusnahkan klannya. 2 hari kemudian, Yu Meng diantar ke kota besar. Ketika dia ditangkap, dia masih ingin membantah, namun dia segera dicambuk di wajahnya oleh seorang jenderal perang, menyebabkan darahnya bersemi dan terbang ke udara. Biasanya, dia agak kasar dan tidak masuk akal, tetapi jenderal perang yang dipercaya para raja bahkan lebih kasar dan tidak masuk akal. Yu Meng menjadi konyol saat dia dibawa ke aula istana yang megah di dalam kota besar. Di atasnya, ada 3 matahari yang besar dan indah. Suara gemuruh bisa terdengar, dan sebagian besar simbol dipancarkan, membuat orang tidak mungkin melihatnya secara langsung. Dia mengerti bahwa ini adalah raja sejati yang menguasai tanah yang menguasai kehidupan lebih dari 100 juta orang. Mereka adalah orang-orang paling kuat di bawah kaisar, dan sangat menakutkan di dunia. 3 matahari melepaskan kemegahan ilahi, dan untaian demi untai simbol mulai memadat. Di dalam pengumpulan simbol, seolah-olah mereka mencoba memurnikan area langit dan bumi ini. Ketiga raja itu duduk di singgasananya, dan tidak mungkin untuk melihat sosok mereka dengan jelas. Hanya 3 pasang mata yang bisa dilihat, dan mereka jauh lebih terang daripada simbol yang menciptakan kabut. Salah satu pasangan tampak seperti kehancuran matahari dan tenggelamnya bulan. Pasangan lainnya tampak seolah-olah bintang sedang mengambil bentuk, dan yang terakhir tampak seolah-olah kekacauan utama menyebar. Jelas itu adalah 3 pasang mata,
tetapi itu membuat orang-orang merasa seolah-olah langit sendiri terbuka. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya merasa si Ziling mungkin telah melakukan ini. Begitu Yumeng masuk, dia segera mengucapkan kata-kata ini. Dia menerima perintah dari tetua klan mereka dan ingin menggunakan metode apapun untuk menghapus kesalahan ini. Jangan bicara tanpa berpikir, potong. Seorang raja dengan acuh tak acuh berkata. Sepasang matanya memotret area dengan simbol yang sangat menakutkan, dan mengguncang semua orang di tingkat yang lebih rendah dari aula istana. Seorang jenderal perang berjalan maju, mengeluarkan pisau tajam dan segera menyapu ke depan. "Tenangkan rajaku," Yumeng berteriak, tapi sama sekali tidak ada yang memperhatikannya. Senjata jenderal perang melintas. Dengan suara suara percikan darah dan salah satu lengannya jatuh ke lantai. Dia menjerit celaka. Dia tidak pernah menyangka bahwa raja-raja di atas akan begitu kejam. Tanpa takut konsekuensinya, mereka memotong salah satu lengannya segera setelah dia muncul. Apa alasan di balik ini? Rajaku, aku adalah anak dari klan hujan, aku. Raja ini tidak ingin mendengar omong kosong, potong lagi. Suara acuh tak acuh lainnya bergema dari singgasana di atas. Dengan suara darah mengalir keluar, dan lengan Yumeng yang lain juga jatuh ke lantai. Itu sangat menyakitkan sampai dia mulai menjerit. Wajahnya menjadi pucat pasi saat kepalanya hampir jatuh ke tanah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hari seperti itu akan datang. Dia adalah keturunan langsung dari klan hujan, jadi posisinya tidak rendah. Namun, ada orang yang secara tak terduga berani memperlakukannya seperti ini dan bahkan tidak menganggapnya sebagai lauk. Kemudian, dia gemetar dan gemetar saat dia berpikir, ini tidak mungkin diarahkan terhadap klan hujannya, kan? Kalau tidak, mengapa mereka berani melakukan hal seperti itu? Berpikir sampai saat ini, aroma udara dingin naik dari dalam hatinya. Bicaralah, kamu dilarang mengucapkan kebohongan apapun. Kata-kata orang-orang di atas kejam dan ringkas. Yumeng menahan rasa sakit dengan menggunakan beberapa simbol yang berkedip-kedip di lengannya yang patah untuk menghentikan pendarahan. Kemudian dia mulai mengaku dan menceritakan semuanya. Tentu saja, dia tidak akan mengakui kesalahannya sendiri dan mencoba yang terbaik untuk menghalau dan menyingkirkan sumber bencana ini darinya. Saya hanya ingin mendengar fakta, saya tidak ingin mendengar sanggahan. Di atas aula istana, seorang raja menjentikkan jarinya dan tiba-tiba, area cahaya perak seluas lautan melonjak dengan keras. Dengan dua suara kedua kaki Yumeng meledak dan seluruh tubuhnya terbang melintasi ruangan. Rasa sakitnya tak tertahankan, dan dia hampir gila. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Raja ini benar-benar tidak peduli dengan wajah. Tidak peduli seberapa besar kejahatannya, dia seharusnya tidak diperlakukan seperti ini. Metode mereka terlalu parah, dan terlalu menakutkan dan menakutkan. Yumeng putus asa. Semua raja memiliki terlalu banyak kekuatan. Jika mereka ingin membunuhnya, itu semudah membalikkan tangan. Mereka bisa saja menginjaknya sampai mati dengan satu kaki, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Pada akhirnya, dia tidak tahan lagi dan berkata menceritakan semua yang terjadi. Tarik dia keluar dan penggal kepalanya. Suara tanpa emosi bergema dari atas. Mengapa kau melakukan ini? Yumeng khawatir dan berhati-hati keluar jendela. Karena aku seorang raja. Orang di atas berkata dengan acuh tak acuh. Sinar cahaya meledak ke langit dan menenggelamkan seluruh kelompok bangunan yang megah. Kata-kata ini mengguncang Yumeng sampai seluruh tubuhnya melemah, melumpuhkannya di tempat. Dia sangat menyesal. Dua jenderal perang berjalan maju dan menyeretnya keluar aula istana. Seolah-olah mereka sedang menyeret bangkai anjing, memperlakukannya seperti dia sama sekali bukan apa-apa. Yumeng berteriak dengan cemas dan berkata,
jika kalian tidak mengantarku kembali dengan selamat dan dengan sembarangan membunuh dan memenggal kepalaku seperti ini, bagaimana reaksi rakyat ibu kota kekaisaran? Kalian tidak memiliki bukti konkret, jadi ini benar-benar mengabaikan kehidupan. Petik 2. Kami sedang menyelidiki atas nama perintah kaisar kami, dan dia sepenuhnya mempercayai kami. Siapa yang berani melanggar? Suara yang mengesankan menggema dari dalam aula istana. Di depan pintu kematian, Yumeng tiba-tiba menyadari dan menebak secara kasar siapa orang di aula istana itu. Seharusnya Raja Perang yang dikabarkan mengagumi jenius muda, si Ziling. Dia gemetar dan gemetar, karena tidak peduli apa yang dia katakan, itu sudah terlambat. Dengan suara puh, kepala terbang ke atas, dan Yumeng segera dipenggal, meninggal di perbatasan barat. Begitu berita ini kembali ke ibu kota kekaisaran, itu menimbulkan keterkejutan, karena ini seperti mencambuk wajah Rain Clan. Setelah itu ketika orang mengetahui bahwa itu adalah Raja Perang, mereka semua tenang kembali. Dengan gelarnya, itu bukan kejutan lagi. Tidak banyak hal yang tidak berani dia lakukan. Di dalam kota besar di perbatasan barat, Raja Perang tidak lagi bergerak setelah memenggal semua orang. Seorang raja di sisinya membuka mulutnya dan berkata, masalah ini mungkin terkait dengan Martial King Manor. Oh, Rain Clan dan Military Kings Manor terhubung melalui pernikahan. Harus ada sesuatu di sini, raja lain mengangguk. Tidak buruk, terus selidiki. Tidak peduli apapun, mereka semua harus diperingatkan. Raja Perang menyatakan, kediaman raja militer menghasilkan Yi, yang memiliki bakat luar biasa surgawi. Dia seperti terbitnya matahari yang terik, dan dia mengejutkan bumi yang luas. Ada juga orang-orang jenius di antara generasi raja ini, dan mereka juga memiliki kualifikasi untuk memperjuangkan posisi kaisar. Mereka tidak akan pernah melepaskan kesempatan untuk menghalangi satu sama lain. Masalahnya telah meningkat begitu banyak, dan klan hujan benar-benar tidak mau menerima hasilnya karena semua orang di perbatasan barat telah terbunuh. Kepala ditumpuk seperti gunung, dan bahkan seorang murid penting dari keluarga tidak bisa lepas dari kematian. Mereka meningkatkan masalah ini sampai ke kaisar. Bahkan Martial King Manor juga sangat pasif, karena mereka telah dikaitkan dengan masalah ini. Kota kekaisaran bergetar, dan gelombang besar melonjak di seluruh tempat ini. Akhirnya, kaisar menunjukkan wajahnya, menegur beberapa orang terkait, dan membunuh lebih banyak orang. Baru kemudian gangguan ini berangsur-angsur mereda. Tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan si kecil. Dia membawa King Feng ke gurun besar karena mereka sudah berpisah dengan keluarga Hai. Ini adalah susu macan tutul salju, rasanya paling enak. Coba saja, ini sangat manis dan lezat. Wajah si kecil itu kotor, dan hanya sepasang matanya yang besar yang sangat cerah dan berkilau. Mereka memasuki gurun besar sekali lagi, dan karena mereka tidak dapat menghindari pertempuran dengan binatang buas, tubuhnya berlumuran sedikit darah. Saya sudah berumur 7 tahun. Saya tidak minum susu lagi. King Feng kecil merasa malu. Jangan khawatir tentang itu, tidak ada yang melihat. Benar-benar sangat lezat. Pria kecil itu memegang sedotan bambu dan minum seteguk penuh. Matanya tergila-gila saat menjadi bulan sabit. Betulkah? King Feng kecil berkedip. Betulkah? Pria kecil itu dengan hati-hati mengangguk. Di pegunungan lain, duo ayah dan anak dari keluarga Hai terus-menerus memperhatikan urusan luar. Selama beberapa hari ini, hati mereka melonjak naik turun seperti air pasang, dan mereka mengalami kesulitan untuk tetap tenang. Anak itu benar-benar berbakat. Tidak, dia jenius yang mengubah surga. Dia memiliki potensi tak terbatas dalam jalur kultivasinya. Paman Hai menghela napas. Jika kita bertemu lagi suatu hari nanti, saya yakin namanya akan mengguncang seluruh negeri,
dan namanya akan menyebar ke seluruh negeri di bawah langit. Kakek Hai juga menghela nafas. Au, di samping mereka, seekor harimau hitam meraung. Episode ke-77, dengan judul Kembali, langsung ke dalam alurnya. Kakak kecil, bisakah kakiku benar-benar sembuh? Mata King Feng kecil penuh dengan harapan. Dia adalah anak yang masih kecil, namun kakinya sudah patah. Hatinya secara alami sedih dan dia merindukan pemulihannya. Itu mungkin. Setelah mengoleskan beberapa obat berharga, pasti akan sembuh. Si kecil mengalihkan pandangannya ke arah Hairi Ball di bahunya. Hairi Ball awalnya tertidur lelap, tapi dia tiba-tiba menggigil dan gemetar, terbangun dari tidurnya. Dia dengan cepat melompat dari tubuhnya ke pohon kuno saat itu melihat ke bawah dengan waspada. Hai Ribol, jangan pelit. King Feng sudah seperti ini, apakah kamu tidak ingin membantunya? Pria kecil itu tertawa saat dia memberi isyarat ke arahnya. Zizi. Hai Ribol memekik dan tidak mau melompat ke bawah. Kaki kiri King Feng digigit oleh naga banjir beracun, dan meskipun lukanya telah menutup, area itu masih terlihat cukup menakutkan. Sarkoma tumbuh di sana, dan sangat kontras dengan wajah mungilnya yang cantik. Naga banjir beracun sebenarnya bukanlah naga banjir asli. Mereka lebih seperti ular berbisa, hanya saja panjangnya beberapa meter seperti unicorn. Tubuh mereka, bagaimanapun, sangat beracun, dan siapapun yang diracuni pasti akan mati. Pada hari ketika King Feng digigit, jika seorang tetua leluhur tidak mengabaikan keadaannya sendiri untuk mendetoksifikasi dan mengisi kembali kekuatan hidupnya menggunakan esensi bawaannya sendiri ketika King Feng sakit kritis, dia pasti akan segera mati. Terlalu kejam, dia adalah anak yang masih kecil, namun mereka masih tega melakukan tindakan seperti itu. Orang kecil itu bernada sedikit dewasa, dan dia lupa bahwa usianya juga tidak terlalu bagus. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, perbatasan barat berada dalam masa pergolakan. Gempa besar menyebar ke seluruh ibu kota Kekaisaran Negara Batu, dan memicu pembunuhan besar-besaran. Namun, orang yang bertanggung jawab, si kecil, telah kehilangan semua kesadaran akan hal ini karena hal ini berada di luar jangkauan pengetahuannya. Dia telah lupa bahwa dia telah memicu peristiwa ini sejak lama. Kakak kecil, kemana kita pergi? King Feng bertanya. Kembali ke tanah leluhur sejati klan kami. Ketika Anda merawat luka Anda sepenuhnya dan melatih tubuh Anda sedikit, kita akan pergi ke paviliun perbaikan surga bersama setelah saya menjadi sedikit lebih kuat. Ah, tanah leluhur yang sebenarnya. King Feng kecil membelalakkan matanya karena terkejut. Si Lulu, unicorn mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan melepaskan meringkik panjang. Seluruh tubuhnya berwarna putih keperakan saat sisiknya berkedip-kedip dengan megah. Itu membawa dua anak dan membubung melintasi ngarai gunung dan ke kejauhan. Gurun besar memiliki banyak binatang buas, jadi ada banyak pertempuran berdarah dalam perjalanan ini. Namun, si kecil sudah melakukan perjalanan lewat sini, jadi rute kembali jauh lebih mulus. Ketika King Feng mendengar saudara laki-lakinya yang besar telah melintasi 300.000 li gurun besar sendirian, mulut kecilnya dibiarkan terbuka lebar. Dia memperlihatkan ekspresi terkejut dan merasa bahwa jika berita tentang ini sampai ke negara batu, itu pasti akan menimbulkan gelombang yang menakutkan dunia. Ada sarang burung besar di puncak sana yang menutupi seluruh puncak gunung. Di atas gunung yang tinggi di jantung pegunungan, ada sarang burung raksasa yang berdiameter lebih dari 100 meter. Itu dibangun di puncak gunung, dan memiliki aura yang menindas. Di kejauhan, seekor burung ganas yang sangat besar melesat seperti awan hitam. Panjangnya lebih dari 100 meter dan panjang 200 hingga 300 meter dengan sayapnya terbentang. Aura iblisnya mengejutkan langit, dan semua bulu di tubuhnya tampak seperti terbuat dari logam saat mereka berkedip dalam sinar cahaya yang menakutkan.
Di seluruh perjalanan ini, King Feng kecil berteriak karena terkejut dari waktu ke waktu. Dia belum pernah melintasi gurun yang luas dan belum pernah melihat makhluk yang begitu menakutkan. Ya, pohon itu memakan flame rhinoceros yang sangat besar. Setelah beberapa saat, mereka melihat pohon yang tinggi dan tua. Cabang itu tiba-tiba melambai dan menembus flame rhinoceros selama beberapa zang, menyerap darahnya. Itu sangat menakutkan karena seluruh pohon berubah menjadi warna merah. Gurun besar sangat menakutkan. Ada berbagai macam makhluk aneh di sini, jadi kita harus berhati-hati dan berhati-hati. Jika kita rileks sedikit saja, kita mungkin menghadapi situasi di mana kita kehilangan nyawa kita, si kecil memperingatkan. Ini adalah dunia yang aneh, dan pada saat yang sama, itu juga dunia yang menakutkan. Lingkungan kehidupan alami sangat buruk, dan persaingannya kejam. Manusia harus berjuang dan berjuang untuk hidup. Mereka sangat berhati-hati sepanjang perjalanan mereka dan menghindari banyak area berbahaya. Tempat-tempat itu bukanlah tempat yang bisa mereka lalui sekarang. Kabutnya tebal, dan mereka bisa melihat berbagai sosok menakutkan datang dan pergi, itu mencengangkan jiwa mereka. Tentu saja, mereka tidak bisa menghindari pertempuran berdarah selamanya. Ada banyak burung ganas dan binatang buas sepanjang perjalanan ini. Si kecil harus mengalami banyak pertempuran sengit setiap hari, dan tubuhnya bermandikan lebih banyak darah binatang saat dia bepergian. Setelah melakukan perjalanan selama lebih dari 20 hari, kedua anak itu akhirnya mendekati desa batu. Pakaian kulit binatang mereka sudah berlumuran darah. Wah, orang buas, dua orang liar di sini. Dekat tepi danau biru tua, sekelompok anak melihat dua sosok berdarah dan mulai berteriak saat mereka dengan cepat mengepung mereka. Ada yang salah. Kuda merah kehitaman itu adalah unicorn. Orang kecil itu kembali. Anak-anak di dekat tepi danau itu akhirnya mengenalinya. Si kecil dan temannya berada dalam situasi yang agak sulit karena bahkan unicorn telah diwarnai merah kehitaman dalam darah binatang. Sisiknya yang sebelumnya berkedip dalam cahaya perak penuh dengan noda darah, dan bahkan hairy ball tidak terkecuali. Jelas terlihat bahwa mereka telah menghadapi banyak pertempuran berdarah selama perjalanan mereka. Ayah, anak kecil, kamu sudah kembali. Penduduk desa hampir mati karena khawatir. Anda pergi sekali dan Anda pergi selama lebih dari 50 hari. Petik 2. Anak kecil, kamu terlihat sangat menyedihkan. Saya hampir tidak bisa mengenali Anda. Petik 2. Sekelompok anak dengan cepat mengelilingi mereka dan menunjukkan kasih sayang mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa tubuhnya kotor dan berlumuran darah kental, mereka datang dan merangkul pundaknya dan meraih lehernya seolah-olah mereka terus mengobrol seolah-olah mereka tidak akan pernah kehabisan hal untuk dibicarakan. Siapa anak ini? Mereka secara alami melihat King Feng dan tidak bisa tidak bertanya. Namanya si King Feng dan dia akan menjadi adikku mulai sekarang. Orang kecil itu memperkenalkan. Sekelompok orang dewasa semuanya khawatir dan dengan cepat bergegas keluar. Si Linghu dan yang lainnya sangat emosional sampai-sampai bahkan beberapa sesepuh yang sangat tua pun lari. Seorang anak kecil melintasi gurun besar sendirian. Kembali hidup-hidup setelah melakukan perjalanan selama lebih dari 300.000 li benar-benar merupakan keajaiban. Ini terlalu bagus. Nak, kamu akhirnya kembali. Mampu kembali hidup-hidup sudah cukup baik. Kepala desa biasanya sangat tenang, tapi suaranya gemetar sekarang. Selama beberapa hari terakhir ini, dia benar-benar khawatir tanpa akhir. Sidang kali ini sangat sulit. Bahkan jika sekelompok ahli dewasa bepergian bersama, 9 dari 10 dari mereka masih akan mati, tetapi si kecil berhasil. Ini dulunya adalah percobaan yang kejam dengan api yang ditempatkan oleh Archaic Vicious Beast yang terkuat seperti naga tanpa tanduk atau Leopard Dragon untuk menempatkan anak-anak mereka.
Bahkan anak-anak binatang buas yang menakutkan itu mungkin masih mati di tengah jalan. Si kecil berhasil, apalagi dia kembali sambil melindungi anak lain. Nak, kamu luar biasa. Kamu menyelesaikan percobaan yang paling menakutkan, dan kamu pasti akan terbang ke surga suatu hari nanti. Sekelompok tetua gemetar dengan kegembiraan yang tak tertandingi sampai-sampai beberapa dari mereka meneteskan air mata. Sudah berapa tahun berlalu, legenda Stone Village telah diperlakukan seperti cerita oleh orang lain, dan tidak ada yang percaya bahwa mereka pernah memiliki kejayaan kuno seperti itu. Dengan kemunculan mendadak anak ini, mereka benar-benar percaya bahwa menciptakan kembali kejayaan mereka sebelumnya sudah tidak mungkin lagi. Nak, apakah kamu sudah menerobos? Kepala desa bertanya dengan sangat prihatin. Saya belum. Saya bersiap untuk mengasingkan diri di dalam desa. Menerobos bukanlah masalah, karena saya ingin bergegas ke tempat yang lebih tinggi. Si kecil menjawab. Semua orang mengangguk karena mereka merasa bahagia untuknya. Anda melakukannya dengan baik. Anda telah berhasil menyelesaikan ujian kuno ini dengan api, kata pohon willow. Ketika penduduk desa mendengar, mereka tiba-tiba mulai memberikan penghormatan. King Feng kecil terkejut saat dia memperhatikan dengan penasaran. Si kecil terkesima karena pohon willow di depannya sekarang sangat berbeda. Banyak kulit kayu hitam hangusnya telah terlepas, dan juga ada beberapa tonjolan di batang pohonnya seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar. Saya akan berlatih di balik pintu tertutup, dan masuk ke dalam hibernasi selama setahun. Ketika Dewa Willow keluar dengan berita seperti itu membuat hati penduduk desa bergetar. Yang mulia Dewa Willow, kamu baik-baik saja kan? Seorang tetua desa gemetar dan bertanya. Ini adalah hal yang baik untukku, tetapi kalian semua harus berhati-hati, karena aku tidak memiliki cara untuk melindungimu untuk tahun depan, kata Dewa Willow. Pikiran semua orang terkejut. Mereka akan kehilangan perlindungan Dewa Willow karena tidur nyenyak ini, dan ini membuat mereka merasa tidak nyaman. Satu-satunya hal yang menggembirakan adalah tidak ada monster jahat di sini, dan tidak ada insiden tragis yang terjadi. Itu akan baik-baik saja. Dewa Willow juga berhibernasi untuk waktu yang lama. Bukankah kita semua baik-baik saja sekarang? Seharusnya tidak ada masalah. Si Fei Jiao menghibur penduduk desa. Kamu sangat luar biasa, jadi jangan sia-siakan hadiah bawaanmu. Setelah saya bangun, saya akan menunjukkan kepada Anda dunia yang berbeda. Ini adalah peringatan yang diberikan Dewa Willow kepada si kecil. Begitu saja, seluruh tubuh pohon willow menjadi gelap sejak hari itu. Cabang hijau dan mengkilap itu tidak lagi bersinar di malam hari karena jatuh tertidur lelap. Putong, putong. Di danau biru tua yang indah dan jernih, sekelompok anak melompat satu demi satu. Mereka berenang tanpa rasa khawatir, dan mereka berteriak dan berteriak dengan gembira saat mereka bermain. Si kecil menelanjangi dirinya hingga bersih dan dengan ganas terjun ke dalam untuk membersihkan semua noda darah dari tubuhnya. King Feng menyaksikan dengan iri dari pantai karena dia tidak tahu cara berenang. Turun, itu akan baik-baik saja. Kami akan mengajarimu cara berenang bersama. Sekelompok anak yang lebih besar berteriak. Ah, aku tidak akan, aku takut air. King Feng meringkuk, tapi dia masih diseret dengan paksa ke dalam. Di bawah perlindungan sekelompok anak-anak, dia menjatuhkan diri selama 1 jam penuh sampai akhirnya dia belajar berenang. Turun, itu akan baik-baik saja. Kami akan mengajarimu cara berenang bersama. Sekelompok anak yang lebih besar berteriak. Ah, aku tidak akan, aku takut air. King Feng meringkuk, tapi dia masih diseret dengan paksa ke dalam. Di bawah perlindungan sekelompok anak-anak, dia menjatuhkan diri selama 1 jam penuh sampai akhirnya dia belajar berenang. Benar-benar indah. Tempat ini terlalu cantik. King Feng sangat senang. Di dalam danau biru,
Ikan kecil dengan sisik emas menutupi tubuh mereka kadang-kadang muncul di depan mata mereka, dan saat mereka melompat keluar dari air, mereka berkedip dalam kemegahan berharga mereka. Di rerumputan hijau lembut di tepi pantai, sekelompok burung mondar-mandir. Ada banyak spesies berbeda di sana, dan bulunya yang berwarna cerah tersebar dengan kemegahan yang luar biasa. Mereka tidak dikejutkan oleh pemandangan manusia, dan semuanya luar biasa cantik. Ada juga kawanan unicorn berlarian di tepi pantai, sangat murni dan suci. King Feng merasa bahwa ini hanyalah dunia ilusi di dalam hatinya. Itu sangat tenang dan penuh keberuntungan sehingga tidak ada yang mengganggunya. Jika dia bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama, dia pasti akan sangat bahagia. Pada malam hari, kelompok anak-anak pergi ke pantai secara rahasia, dan Hairibol berperilaku lebih licik saat dia bersembunyi dan mengawasi dari dalam semak. Apa yang mereka lakukan? King Feng kecil dengan bingung bertanya pada si Hao. Si kecil menjawab, mereka bersiap untuk mencuri telur burung. Mereka adalah telur yang sangat langka dan berharga yang dihasilkan oleh luan kecil. Mereka adalah obat berharga yang digunakan untuk penyembuhan. Dalam keadaan normal, ketua tidak akan membiarkan mereka melakukan ini secara sembarangan. Petik 2. King Feng kagum sekaligus merasa sangat terpesona. Benar saja, segera setelah itu, ayam terbang dan anjing melompat saat kekacauan menyebar ke seluruh tepi danau yang indah. Sekelompok anak serta Hairibol mencuri setumpuk telur burung bergaris warna-warni dan memanggangnya di atas api. Suara si Linghu menggema dari kejauhan, "Kalian anak nakal. Anda dilarang melakukan ini di masa depan. Jika tidak di masa depan, semua burung berharga dan binatang aneh ini akan ditakuti." Petik 2. Kami mengerti. Anak-anak terkikik dan tertawa saat mereka memakan telur burung yang harum bersama dengan seteguk ikan kumis naga keemasan dan berkilau. Mereka semua sangat puas. Tempat ini sangat bagus. King Feng kecil sangat bahagia. Dengan banyaknya teman bermain dan begitu banyak cerita menarik, dia merasa sangat gembira. Episode ke-78, dengan judul Krisis, langsung ke dalam alurnya. Di malam hari, kuali obat bersinar dan bergemuruh. Segera setelah itu, suara upacara pengorbanan mulai bergema. Di atas kuali, banyak gambar realistis burung dewa dan binatang aneh muncul seolah-olah mereka keluar dari dinding kuali. Hairibol sangat cemas saat dia menggunakan satu cakar kecil untuk menutupi matanya yang besar. Ini sangat enggan menggigit cakar kecilnya yang lain untuk melepaskan 2 tetes darah emasnya ke dalam kuali. Kemudian, seolah-olah ia telah mematahkan lengannya, ia dengan sedih berteriak seolah-olah telah membunuh ayam dan menyembelih bebek sebelum melarikan diri kembali ke bahu si kecil. Itu menutupi satu mata dan mengintip dengan yang lain. Sekelompok orang tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Bola emas seukuran kepalan tangan ini sangat aneh dan hidup, memancing tawa mereka. Kuali obat bersinar lebih terang, dan menjadi lebih misterius. Setelah ia mulai menyempurnakan obat yang berharga ini, ia mengeluarkan aroma yang kaya, dan cahaya multiwarna memancar kemana-mana. Ribuan pita dengan berbagai warna sangat indah dan misterius saat mereka menampakkan cahayanya. King Feng, jangan gugup. Menghubungkan tendon Anda yang patah pasti akan berhasil. Dengan obat berharga ini di sini, saya jamin tulang Anda akan beregenerasi. Pria kecil itu terhibur. Proses ini sangat menyakitkan. Bekas luka di kaki King Feng terkelupas sekali lagi, dan mulai berdarah. Dia berteriak kesakitan saat air mata terus mengalir, tetapi dia tidak berjuang ketika si Fei Jiao mengoleskan obat berharga di atasnya. Otot dan tulangmu sudah sejajar. Setelah mengoleskan obat langka yang berharga ini di atasnya, pasti akan sembuh. Jangan khawatir tentang itu. Penatua menghibur. Tidak ada orang lain yang menyentuh kuali obat ini, dan mereka meninggalkannya sepenuhnya untuk King Feng.
Setelah beberapa dioleskan ke kakinya, dia juga mengkonsumsinya banyak. Setelah beberapa hari, kakinya mulai gatal saat otot dan tulangnya beregenerasi dan terhubung bersama. Benar-benar layak menjadi darah seorang Zuyan. Beberapa orang tua tersentak karena terkejut. Hanya dalam beberapa hari kerja, otot dan tulang yang patah di kaki King Feng terhubung kembali. Setelah menaikkannya sebentar, pasti akan sembuh dan benar-benar baik-baik saja. Semua orang memperlihatkan tatapan heran saat mereka melihat ke arah Hairibol. Tiba-tiba ia mulai menjerit dan menggelinding di bahu si kecil. Akhirnya, ia mengulurkan sedikit cakar saat ia memberi isyarat dan melambai dengan sekuat tenaga. Yang dimaksud adalah, ya, tapi di masa depan jangan lihat saya untuk hal-hal ini. Aku tidak akan melakukannya bahkan jika kamu membunuhku. Petik 2. Selain obat-obatan yang berharga, si kecil juga menggunakan simbol untuk merawatnya setiap hari. Setelah setengah bulan, King Feng pulih, dan semua otot serta tulangnya sembuh dengan cepat. Obat-obatan yang berharga sangat kuat. Mereka memiliki efek obat dewa seperti itu, membuatnya sembuh begitu cepat. Semua orang tercengang, tetapi mereka tidak tahu bahwa True Primordial Record yang dipraktikkan oleh si kecil juga sangat efektif. Beberapa hari kemudian, ada satu lagi sosok kecil di tepi danau yang dibudidayakan bersama dengan anak-anak. Semua orang secara mengejutkan menemukan bahwa selain bertubuh lemah, dia secara tak terduga memahami teks tulang. Meskipun dia tidak sehalus si kecil, dia masih sangat kuat. Dalam kata-kata para tetua, dia adalah seorang jenius yang hanya ditahan oleh tubuhnya. Setelah beberapa hari menyembuhkan diri, King Feng berangsur-angsur membaik. Wajah kecil pucatnya menjadi kemerahan lagi, dan darahnya mulai mengalir dengan baik ke seluruh tubuhnya. Dia mulai berlari liar dengan anak-anak desa batu, dan fisiknya tidak lagi menghalangi tindakannya. Selama beberapa hari berikutnya, si kecil pergi lebih awal dan kembali terlambat. Dia secara intensif mempelajari catatan primordial sejati sendiri jauh di pegunungan, dan dia bertarung melawan binatang buas dari waktu ke waktu untuk menguji hal-hal yang dia pahami. Nama alam berikutnya adalah Jalan Surgawi. Bagi seorang kultivator, itu sangat penting. Pengetahuan yang lebih mendalam terakumulasi di ranah transformasi darah, kekuatan yang lebih eksplosif dan menakutkan di ranah ini. Si kecil terus-menerus mengumpulkan pengetahuan, berharap bahwa dia akan naik ke surga di alam ini dan mengejutkan orang lain dengan penampilannya. Pada malam hari, cahaya matahari terbenam tampak seperti darah karena mewarnai langit menjadi merah tua. Awan yang terbakar menggelegak dan melonjak saat garis-garis emas tertanam di perbatasan mereka, dan bahkan Stone Village tampaknya diselimuti oleh selubung kilau misterius ini. Ermeng berteriak dan menangis untuk menarik perhatian penduduk desa. Mereka hanya melihatnya dibebani di atas unicorn saat ia berlari kencang. Kecepatannya yang terlalu cepat, membuat wajahnya menjadi pucat, dan dia takut turun. Bukan Little White yang dijinakkan si kecil, itu unicorn lainnya. Ermeng, anak ini benar-benar meningkatkan kemampuannya dan secara tak terduga ingin membuat gunung yang berharga ini menghasilkan. Sekelompok orang dewasa tersentak kaget karena bahkan mereka tidak dapat mencapai ini. Setelah mendengar kata-kata ini, Ermeng hampir mulai menangis. Saat punggung unicorn berkedip-kedip dengan cahaya perak, dia berkata dengan suara terisak, "Siapa yang ingin membuatnya menyerah?" Ketika saya memberi makan beri Little White, ia mendekat dan ingin makan juga. Itu tidak takut padaku, dan pada akhirnya, hatiku terus gatal jadi aku duduk di atasnya. Namun setelah itu, menjadi gila. Petik 2. Ketika penduduk desa mendengar, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Belakangan ini, Little White kembali ke kawanan unicorn dan tidak dibatasi ketika ingin masuk dan keluar desa. Penduduk desa juga memberinya makan buah beri dari waktu ke waktu,
dan ini membuat kewaspadaan kawanan unicorn menurun drastis. Terkadang, satu atau dua dari mereka ingin mendekat dan memakannya juga. Persis seperti yang dikatakan si kecil. Lambat laun, kawanan unicorn ini akan menerima penduduk desa dan menjadi tunggangan mereka yang berharga. Ermeng, berusahalah lebih banyak lagi. Itu tidak menyerang Anda, yang berarti dia masih memiliki niat baik terhadap Anda. Jangan jatuh dan kehilangan muka, bertahanlah. Si Linghu berteriak. Persis seperti ini, unicorn mengitari danau besar itu lebih dari 10 kali, tapi tetap tidak lelah. Ermeng hampir muntah seolah-olah dia sedang mengendarai awan dan kabut. Akhirnya unicorn itu berhenti. Ia berdiri tegak dan melemparkannya ke tanah, lalu secara alami berlari kembali perlahan ke dalam kawanan. Ini bagus. Unicorn ini jelas sedang bermain-main dengan anak-anak. Cepat atau lambat, ini akan menjadi bagian dari desa batu kami. Kepala si Yunfeng tertawa saat dia menatap dari samping. Sejauh menyangkut para tetua, mereka kesulitan bernapas. Mereka berharap bisa segera mendapatkan tunggangan yang berharga itu. Benar saja, dalam beberapa hari ke depan, unicorn semakin rileks dan mulai semakin akrab dengan anak-anak. Mereka membiarkan anak-anak naik ke punggung mereka dan menggendongnya sambil berlari kencang di sekitar tepi danau. Hal ini membuat para pria dewasa yang tegap iri, tetapi mereka tidak punya cara lain. Mereka terlihat sangat besar, jadi tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan kepercayaan dari unicorn. Karena itu, unicorn masih cukup waspada terhadap mereka. Sekelompok penatua semuanya mulai tertawa. Desa batu benar-benar semakin kuat dan kuat. Segera, mereka pasti akan menaklukkan lebih dari 10 unicorn, dan bahkan memikirkannya membuat mereka tersenyum. Jenis hewan yang lincah ini sangat sulit ditangkap. Jangankan sebuah desa, bahkan suku yang kuat pun akan kesulitan menangkap beberapa, tetapi segera, mereka akan memiliki lebih dari 10. Setengah bulan kemudian, kelompok anak-anak itu berteriak-teriak dan berteriak ketika lebih dari 10 dari mereka naik di punggung unicorn. Mereka bisa menanganinya dengan syarat mereka mengirimkan beri dalam jumlah besar dan membesarkannya dengan baik. Haha, sangat bagus. Anak kecil, bagaimana kalau kita balapan sedikit? Mari kita lihat unicorn siapa yang berlari lebih cepat. Pihau dan yang lainnya mengedipkan mata dengan ekspresi sombong. Saya masih ingin berkultivasi, kata si kecil. Datang saja. Berkultivasi setiap hari sangat membosankan. Ayo bersantai dan berburu binatang buas di pegunungan sepanjang jalan. Bukankah itu masih berkultivasi? Kita bisa kembali pada malam hari dan memanggang beberapa barang yang enak. Seberapa baik itu? Sekelompok anak menghasut. Baiklah kalau begitu. Si kecil berpikir sejenak lalu mengangguk. Mata orang dewasa sekali lagi menjadi merah. Mereka masih belum menunggangi unicorn apapun, namun bocah-bocah nakal itu sudah menungganginya. Banyak dari mereka sudah memiliki tunggangan berharga mereka sendiri. Dazuang, begitu kamu kembali, cepat jinakkan satu untukku dan biarkan ayahmu mengendarainya selama 2 hari. Jika tidak, begitu Anda kembali, saya akan menanggalkan kulit Anda. Ayah si Dazuang dengan marah berkata. Di sampingnya, si Linghu juga berteriak, Huzi, kamu dengar itu. Anda juga harus menjinakkannya secepat mungkin. Jangan hanya peduli tentang diri Anda yang sombong. Jika Anda tidak mengizinkan saya mengendarainya, saya akan membersihkan Anda saat Anda kembali. Petik 2. Haha, sekelompok orang tertawa terbahak-bahak. Mata para tetua semuanya merah karena ini benar-benar membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Para tetua tidak bisa menahan kebahagiaan mereka. Keadaan terbaik yang bisa mereka bayangkan secara bertahap muncul, desa batu memulihkan kekuatannya lagi, dan mungkin hari ketika mereka benar-benar dapat menciptakan kembali kejayaan mereka sebelumnya tidak terlalu lama.
Penduduk desa merasa nyaman. Si kecil telah menerobos 300.000 li gurun besar. Dengan dia mengikuti di belakang, seharusnya tidak ada banyak bahaya yang tidak bisa mereka hadapi. Akan, Ermeng berteriak dan menyerang lebih dulu. Perlambat, tunggu aku. Bocah hidung itu terakhir saat dia menyeka lendirnya dan mengejarnya. Bahkan dia telah memperoleh persetujuan unicorn, yang membuat kelompok anak-anak yang lebih besar yang sementara tanpa tunggangan tidak bisa berkata-kata. Kuku perak lebih dari 10 unicorn mengamuk seperti anak panah suci saat mereka meninggalkan garis pandang. Mereka mengeluarkan seberkas cahaya perak saat mereka memasuki pegunungan. Anak kecil, mari kita bandingkan sedikit. Piho mulai bersikap sombong lagi. Unicorn Anda tidak bisa menandingi Little White, kata si kecil. Awalnya, Little White sudah menjadi unicorn terkuat ketika dia memilihnya, dan bahkan memakan telur merak pelangi dan meminum darah Zuyan untuk menjadi lebih sehat. Sinar cahaya perak beredar di seluruh tubuhnya, dan itu adalah kuda yang sangat bersemangat. Kuda-kuda unicorn itu berlari sangat cepat, dan saat sekelompok anak-anak itu berteriak dan ribut, mereka telah menyerang lebih dari 100 li. Seperti yang diharapkan, Little White memimpin dengan selisih lebar dan menunggu dari depan. Ayo berburu, kita juga harus menunjukkan kekuatan kita sedikit, saran Huzi. Siu-siu, panah besi melesat melewati hutan, membangkitkan sejumlah besar binatang untuk berteriak. Setelah beberapa saat, anak-anak yang menunggangi unicorn menjadi terkejut saat mereka bertemu dengan orang besar yang tidak mampu mereka kalahkan. Itu sekuat si kecil, dan bahkan dia mendesak putih kecil untuk melarikan diri dengan gila. Di belakang mereka ada seekor binatang berduri yang seluruh tubuhnya hitam, dan saat ia menyerang, duri tajam yang tak tertandingi di tubuhnya mencapai ke langit dan menjentikkan dalam cahaya hitam. Binatang berduri ini memiliki kepala naga banjir dan tubuh landak. Ia memiliki ekor buaya, dan tubuhnya sangat besar sepanjang 70 hingga 80 meter. Itu membuka mulutnya untuk menyemburkan api, dan segera melelehkan seluruh gunung, menyebabkan magma jatuh dan berguling. Wajah anak-anak itu langsung berubah menjadi hijau. Mereka mendesak kudanya untuk berlari dengan liar, dan tidak berani lagi sombong. Orang kecil itu di belakang, dan dia merawat anak hidungnya dan yang lainnya. Untungnya, binatang berduri itu tidak terlalu cepat, dan mereka melepaskannya setelah beberapa saat. Ibuku, itu menakutkan. Ketika saya mengendarai unicorn di luar desa, saya pikir saya telah menjadi pahlawan yang hebat. Saat ini, sepertinya saya masih seekor beruang kecil yang membutuhkan lebih banyak pelatihan. Petik 2. Setelah melarikan diri lebih dari beberapa ratus li, mereka berhenti. Mereka terengah-engah karena mereka masih memiliki rasa takut yang tersisa di dalam hati mereka. Anak kecil, kau benar-benar sesuatu. Pegunungan yang menakutkan seperti ini dan Anda telah melintasi lebih dari 300.000 li darinya. Itu benar-benar menakutkan. Petik 2. Mereka hanya berkuda beberapa ratus li, tetapi mereka sudah bertemu makhluk seperti itu. Jika mereka bahkan sedikit lebih lambat, mereka akan ditelan atau dikuliti hidup-hidup, mati secara tragis. Ini bukan apa-apa. Ketika adik laki-laki melindungiku saat kembali, kami melihat seekor binatang buas sebesar gunung besar yang menghancurkan sebuah gunung dengan gesekan cakarnya. Kata King Feng, anak-anak tidak bisa berkata-kata, dan mereka selalu kagum. Tidak cukup, saya harus berlatih dengan getir. Saya harus mendapatkan kesempurnaan dalam teks tulang dan menjadi ahli lebih awal. Pi Hao bersumpah. Da Zuang, Ermeng, Huzi, anak kecil dan yang lainnya semua mengangguk. Momen mendebarkan yang singkat ini membuat mereka menyadari pentingnya kekuasaan, dan mereka harus mengerahkan diri untuk berjuang dan bertahan hidup. Kemana kita akan pergi sekarang? Kami sekitar 6 atau 700 li dari desa. Yi,
Ada asap cerobong asap yang keluar dari pegunungan di sana. Ermeng menunjuk ke depan. Huzi memutar matanya dan berkata, apakah cerobong asap rumahmu tebal dan keras? Dan apakah itu terlihat dari gunung yang jauh? Itu api, ayo pergi dan lihat. Petik 2. Lebih dari 10 unicorn bergegas ke pegunungan seperti angin puyuh perak. Mereka mengintip ke bawah melalui dahan pohon kuno, dan langsung terkejut. Desa itu sepertinya bisa menampung lebih dari 200 keluarga, tapi sekarang ada sebuah rumah yang telah dibakar. Api menyerbu ke langit saat asap hitam melonjak. Tidak ada teriakan minta tolong dari dalam desa. Terlepas dari kobaran api dan asap tebal, itu tidak bernyawa. Lihat dengan cepat, Dazuang menunjuk ke kejauhan. Di cakrawala datar, ada sosok yang sangat besar di kejauhan, dan ada beberapa orang yang menunggangi binatang buas. Tangan mereka memegang pisau tajam yang berlumuran darah saat mereka mundur. Meskipun dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, mereka bisa merasakan aura yang tebal dan jahat. Orang macam apa mereka? Apakah mereka menghancurkan desa ini? Dazuang dan yang lainnya terkejut saat merasakan udara dingin. Si kecil tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia menatap sosok yang sangat besar itu. Itu adalah binatang buas yang memiliki simbol yang berkedip-kedip di permukaan tubuhnya, dan saat ini sedang disembah oleh sekelompok orang di sekitarnya. Dia merasa kemungkinan besar itu adalah roh penjaga. Hanya ketika binatang buas dan sekelompok orang itu menghilang barulah anak-anak mulai saling memandang. Ayo turun dan lihat. Mereka mengendarai unicorn mereka dan menerjang ke bawah. Saat mereka tiba di desa, mereka mencium bau darah yang menusuk hidung mereka. Mereka berjalan maju dan apa yang dilihat mata mereka adalah pemandangan yang mengerikan. Mayat dibaringkan di atas satu sama lain dalam tumpukan darah. Ada sesepuh berambut abu-abu tua yang kepalanya telah dipotong dan dibuang ke pinggir jalan, dan ada anak-anak pada tahap awal masa bayi yang dibunuh dan dipenggal bersama ibu mereka. Terlalu berbahaya. Mereka bahkan tidak membiarkan orang tua dan anak-anak pergi. Petik 2. Ketika anak-anak melihat perasaan malang ini, mereka menggigil karena diliputi oleh kemarahan yang ekstrim. Bagaimana orang-orang ini bisa begitu tidak manusiawi? Mengapa orang-orang itu begitu kejam membunuh bahkan wanita, anak-anak, dan orang tua yang lemah yang tidak punya cara untuk melawan? Beberapa mata anak-anak memerah, dan mereka tidak bisa menahan tangis. Orang macam apa ini? Bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu? Petik 2. Api besar menyala, dan semua bangunan dibakar. Sebuah perlawanan sengit telah terjadi di bagian timur desa, dan disitulah sekelompok orang yang berbadan sehat bertempur. Namun, mereka semua menjadi mayat dan mati dengan menyedihkan, dan bahkan senjata mereka putus dan patah. Ya, ini roh penjaga desa. Sudah terbunuh. Seorang anak dengan heran berkata. Di tengah desa, ada sebuah altar dengan binatang buas besar yang tampak seperti singa berkaki 8. Selain itu, ia juga memiliki sepasang tanduk sapi hitam di atasnya. Tubuhnya berlumuran darah saat jatuh di samping altar, dan separuh tubuhnya telah digigit hingga bersih. Bahkan tulang primitif berharga di dalam tubuhnya telah menghilang. Binatang buas yang baru saja memakan setengah dari tubuhnya. Anak-anak ketakutan karena bahkan roh penjaga tiba-tiba menjadi makanan. Api menyerbu ke langit di dalam desa ini, dan bahkan jalanan pun terpanggang. Unicorn itu sedikit gelisah, dan tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Tiba-tiba, erangan lemah dari seorang penatua berambut abu-abu bergema. Perutnya telah terbelah saat darah dan ususnya tumpah ke lantai. Namun, yang mengejutkan, dia masih bernapas. Kakek tua, anak-anak melompat dari unicorn mereka dan dengan cepat berjongkok untuk memeriksa luka-lukanya. Namun, mereka langsung terkejut, karena dengan luka yang begitu fatal, dia tidak bisa hidup.
Benar-benar kebencian, kelompok orang itu terlalu kejam. Mereka bahkan tidak membiarkan anak-anak yang berusia beberapa bulan pergi saat mereka membantai semua orang di desa kami. Orang tua itu menangis dengan sedih. Tak jauh dari situ, beberapa anak tewas terlempar ke tanah. Kekejaman seperti itu sulit dilihat, dan membuat rambut orang berdiri tegak. Siapa mereka? Mengapa mereka melakukan ini? Tanya Husi. Mereka sekelompok bandit kejam yang tiba-tiba muncul. Mereka datang ke sini sekali dan meminta emas hitam kami. Tenggat waktu telah tercapai, jadi kami harus menyerahkan semuanya. Namun pada akhirnya, mereka membantai seluruh desa kami, termasuk roh penjaga kami, jawab sesepuh sambil menangis. Dia sudah sangat tua, tapi ubannya lengket dengan darah, dan air matanya membuat orang merasa sedih dan marah. Kebencian ini adalah kata-kata terakhir lelaki tua itu, dan hidupnya segera mencapai akhir. Setetes air mata menggantung di wajahnya, dan saat itu jatuh, dia tidak lagi bergerak. Pada akhirnya, anak-anak itu pergi dan kembali. Api berangsur-angsur berkurang, dan seluruh desa berubah menjadi area reruntuhan hitam hangus. Suasana hati mereka sangat suram, dan mereka tidak lagi ingin berburu. Mereka mengendarai unicorn mereka untuk segera kembali ke desa batu saat mereka menyampaikan informasi ini kepada orang dewasa. Mungkinkah orang-orang itu, krisis akan datang? Seorang tetua desa terbatuk saat dia meletakkan tangannya di dadanya. Dia memikirkan kembali masalah selama tahun-tahun ketika sekelompok orang mereka menjelajahi dunia bersama, namun hanya satu yang lolos dengan hidup mereka pada akhirnya. Kakek kepala, siapa mereka? Untuk apa mereka di sini? Si kecil bertanya. Mereka adalah sekelompok orang yang menakutkan, yang datang demi mencari harta karun dewa tertinggi. Tetua itu menghela nafas dengan wajah penuh kekhawatiran saat dia menatap ke bumi yang jauh. Episode ke-79, dengan judul Bandit Ganas. Langsung ke dalam alurnya. Di dalam bumi ini, terdapat legenda bahwa pada suatu waktu, makhluk tertinggi yang tak tertandingi meninggalkan warisannya di sini. Dia menguburnya di sebuah gua kuno, dan itu berisi semua pengetahuan dan keterampilannya. Sejak zaman kuno, ada banyak orang yang telah mencarinya tetapi tidak mencapai apa-apa. Akhirnya suatu hari, petir yang mengejutkan turun dari 9 langit, membelah bagian gunung dan mengungkapkan sudut sebuah gua. Kami adalah orang-orang yang beruntung, tapi kami juga tidak beruntung. Mata kepala si Yun Feng berubah menjadi kesedihan. Selama waktu itu, saudara-saudara baiknya telah meninggal, dan hanya satu orang yang masih hidup. Hatinya dipenuhi dengan rasa sakit yang tak ada habisnya. Kami masuk sekolah bersama dan mengolah teks tulang bersama. Untuk seorang anak yang berasal dari desa kecil, bakat saya dianggap cukup baik, dan saya mencapai alam surgawi. Ketika guntur itu turun dari 9 langit, saya kebetulan sedang berlatih dengan saudara-saudara saya ketika saya melihat gua itu. Namun, di sanalah malapetaka dimulai. Mereka menggali banyak buku tulang, tetapi mereka tidak dapat menggali pintu gerbang gua yang sebenarnya, sehingga tidak mungkin untuk masuk ke wilayah inti. Berita itu bocor, dan mereka terus dikejar. Semua pihak yang berbeda bertindak dengan niat mencuri koleksi buku tulang mereka. Mereka tidak tahu bahwa meskipun buku tulang ini sangat berharga, mereka bukanlah warisan asli di dalam gua. Mereka mengejar kami dengan niat membunuh sepanjang jalan, dan kami lolos ke jurang tanah terlantar yang besar, namun tidak ada cara untuk keluar. Si Yun Feng bingung. Kelompok saudara laki-lakinya meninggal satu persatu, dan dia harus menderita melalui penderitaan yang tak terhitung banyaknya. Hanya satu orang lagi yang selamat bersamanya, dan hanya mereka berdua yang tetap hidup. Ketika mereka kembali untuk mencari sisa-sisa, mereka menyadari bahwa waktu telah berlalu. Seolah-olah 10.000 tahun telah berlalu,
dan tidak ada yang ada. Seharusnya kekuatan misterius dari teks tulang yang mengubur harta suci di bawah tanah, membuatnya melayang ke kejauhan. Tidak ada yang tahu di mana sekarang. Kepala desa menghela nafas. Meski akhirnya seperti itu, mereka masih terus dikejar. Sekelompok bandit yang sangat kuat dan ganas muncul dengan roh penjaga mengikuti di belakang, memaksa mereka untuk melarikan diri tanpa henti. Banyak peristiwa terjadi setelah itu, dan hanya setelah bertahun-tahun kami akhirnya membebaskan diri darinya. Kami kembali ke desa Batu dengan luka berat. Petik 2. Pada akhirnya, hanya dia yang hidup dan lelaki lainnya meninggal tak lama setelah kembali ke desa. Kepala desa tidak menjelaskan secara rinci tentang peristiwa masa lalu, tetapi pasti ada rahasia dan bahkan lebih banyak cerita yang dia sembunyikan. Mampu melarikan diri setelah dikejar dan dibunuh selama bertahun-tahun, dia tentu saja bukan orang yang sederhana. Sayangnya, Si Yunfeng yang awalnya memiliki bakat alami yang luar biasa mengalami kerusakan kultivasinya, dan dia juga menderita luka berat. Setelah itu, kultivasinya tidak lagi maju, dan kondisi tubuhnya berangsur-angsur memburuk. Saat kami berada di depan gua itu, kami mengalami serangan tersembunyi yang melukai tubuh kami. Setelah itu, kami dikejar sampai luka aneh kami bertambah parah. Akibatnya, setelah bertahun-tahun, saya tidak dapat lagi dengan mudah mengaktifkan kekuatan misterius Bontex. Si Yunfeng menggambarkan kejadian itu dengan agak sederhana, tetapi mungkin untuk membayangkan bahwa dia menghadapi terlalu banyak bahaya selama waktu itu. Dia hanya menjelaskannya kepada mereka dalam beberapa kalimat pendek tanpa menjelaskan secara detail. Pada saat itu, kekuatan terkuat memiliki lebih dari 10 regu bandit ganas di bawah mereka, dan mereka bertugas mencari tanah suci makhluk tertinggi. Mereka telah muncul lagi, dan saya merasa bahwa mereka tidak pernah menyerah pada pencarian mereka sejak awal. Petik 2. Semua orang terkejut. Ini adalah pertama kalinya kepala suku mengungkapkan pikiran batinnya dan menceritakan kembali rahasia sebelumnya. Meski singkat dan tidak terlalu detail, itu membuat mereka merasakan suasana tegang dari pembunuhan yang menakutkan. Banyak kekuatan kuat berpartisipasi, dan selama tahun-tahun itu, mereka secara alami menciptakan situasi yang sangat berbahaya. Saya percaya bahwa tanah Supreme Being harus tetap berada di wilayah ini. Meskipun kemudian melayang di bawah tanah, itu tetap tidak terlalu jauh. Petik 2. Suatu keliling 100.000 li pernah dibantai oleh keempat makhluk besar itu, membuat seluruh daratan ini tandus dan tidak mampu menopang daratan. Jika ada yang ingin mencari jauh ke dalam, itu pasti akan sangat menantang. Namun, bandit ganas muncul sekali lagi, menandakan bahwa penemuan baru pasti telah dibuat, dan bahwa tanah ini tidak bisa lagi damai. Bersiaplah untuk yang terburuk. Si Yunfeng memerintahkan. Dewa Willow sedang tertidur lelap, jadi jika bandit ganas menemukan tempat ini, mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Sayangnya, Bibi Elang Skala Hijau mengajak Si Yun, Dapeng dan Xiao Qing untuk berlatih dan berkultivasi, jadi saya tidak tahu di mana mereka. Jika tidak, mereka pasti akan menjadi aset pertempuran yang luar biasa. Si kecil menyesal. Situasinya bahkan lebih kritis dari yang mereka bayangkan. Beberapa hari kemudian, Piho, Huzi dan yang lainnya membawa kabar buruk. Mereka mengendarai Unicorn untuk menyelidiki dan menemukan desa lain yang jauhnya 600 li yang telah dibantai seluruhnya. Saya menemukan seseorang masih hidup, tapi dia hanya hidup selama 1 jam dan masih mati pada akhirnya. Dia mengatakan bahwa orang-orang itu hanya menginginkan tulang primitif berharga dan logam langka, dan tidak bertanya kepada mereka tentang hal-hal yang berhubungan dengan pegunungan. Inilah yang dilaporkan anak-anak itu, dan kepala desa mengerutkan kening setelah mendengar ini. Mungkinkah aku salah menebak,
dan mereka bukan bandit kejam yang sama dari belakang mereka. Tapi orang-orang itu saat itu juga menjarah emas hitam. Petik 2. Setengah bulan kemudian, asap dan debu terbang ke atas ke Cakrawala, dan sekelompok orang yang mengendarai binatang buas muncul dan dengan cepat berlari menuju desa batu. Tidak bagus, bersiaplah untuk perang. Penduduk desa sangat cemas. Si Linghu, si Fei Jiao dan yang lainnya semua memegang busur bertanduk naga di tangan mereka dan mengarah ke kejauhan. Mereka berdiri di pintu masuk desa dan mengamati sekeliling dengan ketat dengan tujuan melindungi desa dengan nyawa mereka. Ini adalah sekelompok orang jahat dan jahat yang telah merenggut nyawa banyak orang. Semua mata mereka memperlihatkan ekspresi ganas, dan dengan satu tatapan, mudah untuk mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak baik saat mereka bergegas ke depan desa. Kalian sekelompok orang liar pedesaan ingin melawan. Serangan dari kita masing-masing akan membunuh dan mengubur kalian semua di sini. Seekor binatang buas menyerang ke depan, dan seorang pria dengan bekas luka di wajahnya dengan dingin berbicara. Dia tidak menaruh desa ini di matanya, dan aura kejamnya sangat mengejutkan. Tidak banyak orang dalam kelompok ini, hanya sekitar 100 orang. Namun, mereka semua adalah orang-orang yang terbiasa berperang, terutama pemimpin itu, yang memiliki pemahaman yang kuat tentang kekuatan misterius teks tulang. Hong, Hong. Di saat yang sama, suara menakutkan bergema dari belakang mereka. Bumi berguncang dan bergemuruh saat makhluk besar muncul. Ini adalah terenggiling yang tubuhnya ditutupi warna emas muda, dan sangat besar. Panjangnya lebih dari 10 meter, dan itu seperti gunung emas daging yang melingkar di sana. Sepasang mata emasnya tampak seperti lentera saat menatap ke desa batu dengan ekspresi yang sangat kejam dan mengerikan. Setelah melihat binatang buas ini, hati semua orang membeku. Ini adalah roh penjaga, bagaimana orang biasa bisa bertahan melawannya. Roh penjaga biasa yang melindungi manusia akan secara permanen tinggal di desa atau kotanya untuk menerima persembahan rakyat, itu tidak akan mudah pergi. Namun, yang ini benar-benar pindah dengan sendirinya. Secara khusus, aura kejam roh penjaga itu sangat berat. Beristirahat pada skala emas ringannya adalah jejak samar darah, menandakan bahwa itu pasti mengalami pembantaian yang tak ada habisnya. Itu bahkan memakan roh penjaga lainnya, dan itu adalah makhluk yang paling baik dibiarkan begitu saja. Perasaan tidak berdaya mengatasi si Linghu, si Fei Jiao dan yang lainnya. Begitu mereka melihatnya, mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki cara untuk menghadapi roh penjaga yang panjangnya lebih dari 10 meter ini. Semua orang di desa akan mati sia-sia. Aura berdarah yang menakutkan itu, gelombang kekuatan yang mencapai langit, dan simbol-simbol mengerikan itu membuat semua orang menghormati kekuatannya. Begitu mereka melihatnya, mereka tidak bisa membantu tetapi menghasilkan perasaan kalah. Apakah Anda merasakan kelemahan Anda sendiri? Hanya sekumpulan serangga, namun Anda secara delusi percaya Anda bisa melawan Hou asli. Mencibir pemimpin yang duduk di atas binatang buas itu. Singkirkan busur dan anak panah konyolmu. Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka sama sekali tidak berguna. Jika Anda mendengarkan perintah kami tidak akan membunuh Anda. Orang lain tertawa sambil mencibir. Apa yang akan kamu lakukan? Seorang tetua yang sangat tua berjalan maju sambil gemetar dan bergoyang. Orang tua, kamu hanya perlu mendengarkan perintah kami. Tidak perlu banyak kata, kata pemimpin mereka sebelum menunggang kuda dan mencambuk ke depan. Garis simbol berkedip, dan sesepuh itu segera terbang saat darahnya terciprat ke udara. Kakek ketiga. Sekelompok pria keluar dari desa dan menggendong sesepuh. Mata anak-anak itu semua berlinang air mata, dan bahkan mata laki-laki dewasa semuanya merah saat mereka bersiap untuk bergegas maju dan berjuang untuk hidup mereka. Berhenti.
Kepala desa berteriak dan tidak mengizinkan mereka untuk bertindak segera. Jangan khawatir, orang tua itu tidak akan mati. Kami hanya mengajari kalian sebuah pelajaran. Orang yang bergerak tertawa keras saat dia berkata, kami bukan orang yang tidak masuk akal, dan kami juga tidak ingin membunuh orang secara sembarangan. Selama kalian memenuhi permintaan kami, saya jamin kalian tidak akan terpengaruh. Petik 2. Semua desa dengan marah menatap ke depan tanpa bisa mengatakan apapun. Kami akan memberimu 20 hari. Beri kami 500 jin emas hitam. Jika Anda memiliki cukup banyak, maka anggap diri Anda beruntung. Jika tidak, cari tambang dengan cepat. Jika tidak, ketika waktunya tiba dan Anda tidak bisa menyerahkannya, kami akan membunuh kalian semua. Pria itu berkata dengan suaranya yang dingin dan mengancam. Kamu dengar itu? Jika Anda tidak dapat mencapai ini dalam 20 hari, desa Anda akan dibantai. Ketika waktunya tiba, kalian semua akan dimusnahkan, dan tidak ada dari kalian yang akan dibiarkan hidup. Pemimpin lainnya berteriak dengan keras. Pada saat yang sama, roh penjaga emas muda itu juga mengangkat kepalanya dan melolong, mengguncang gunung dan jurang di sekitarnya. Gelombang kabut emas yang indah dan membingungkan muncul dari tubuhnya, mengguncang semua orang hingga jiwa. Warga desa tidak melakukan tindakan sembarangan. Mereka semua tertekan karena ada celah besar dalam kekuatan, dan sangat sulit bagi mereka untuk mempertahankan diri. Mereka jauh dari lawan bandit ganas ini. Wajah-wajah kecil anak-anak itu sangat tegang. Mereka kaget, ketakutan, dan marah karena mereka belum pernah bertemu hal seperti itu sebelumnya. Mereka tidak pernah diintimidasi sampai ke pintu masuk desa mereka tanpa ada kesempatan untuk membela diri. Dewa Willow tertidur lelap seolah-olah adalah pohon tak bernyawa, dan desa kehilangan perlindungannya. Hati mereka tercekik dan tidak nyaman karena mereka gatal untuk melawan musuh ini. Mata anak-anak itu semuanya merah sampai air mata hampir jatuh. Dengan lawan sekuat ini yang menindas mereka sampai ke pintu mereka, mereka tidak punya cara. Hanya sekelompok orang biadab, namun kamu berani mengangkat busurmu untuk bertahan. Apakah Anda benar-benar tidak memahami hidup dan mati? Kalian harus tahu bahwa ada beberapa desa seperti milik kalian di wilayah ini. Jika kami tidak memusnahkan 10 dari mereka, kami memusnahkan setidaknya 8 dari mereka. Seseorang mendengus dingin saat dia menyapu pandangannya ke pintu masuk desa. Si Fei Jiao dan yang lainnya marah, tetapi kepala si Yun Feng memerintahkan mereka untuk tidak bertindak sembarangan. Semua orang mengepalkan tangan mereka erat dengan ketidaknyamanan yang luar biasa di hati mereka. Apakah mereka pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya? Ingat, kamu hanya punya 20 hari. Jika tidak, klanmu akan dimusnahkan. Salah satu pemimpin berkata sebelum mencambuk-cambuknya dengan sekuat tenaga. Simbol-simbol melintas, dan dengan suara bekas luka berdarah muncul di wajah Si Linghu, Si Fei Jiao dan beberapa orang lain. Kulit dan daging mereka terbelah saat darah mereka terciprat ke udara dari luka mereka yang dalam. Kelompok laki-laki yang sehat hampir akan menyemburkan api dari mata mereka. Mereka tidak takut akan kematian daripada merasa malu. Jika itu terserah mereka, mereka akan segera bertarung dengan nyawa mereka. Namun, kepala suku masih menahan mereka dengan erat. Dia tidak mengizinkan mereka untuk bertarung, dan menghentikan mereka dengan ekspresi tegasnya. Haha, beberapa pemimpin tertawa sebelum membalikkan binatang buas mereka tiba-tiba pergi. Roh penjaga emas muda juga membalikkan tubuhnya. Sepasang matanya yang besar seperti lentera dengan dingin menyapu semua penduduk desa dan segera setelah itu, ia melangkah maju, menciptakan gempa bumi yang bergemuruh saat bergerak. Itu sangat menakutkan. Binatang buas itu meraung, dan sekelompok orang menghilang dalam sekejap mata. Ketua, mengapa Anda tidak membiarkan kami membalas?
Mata si Linghu benar-benar merah, dan panas yang menyakitkan menghanguskan wajahnya. Namun, yang lebih terluka adalah hatinya, karena dia belum pernah menerima penghinaan seperti itu sebelumnya. Chief, saya tidak bisa menerima ini. Si Fei Jiao juga tidak bisa menahan ini. Dia menggunakan tangannya untuk menyeka darah di wajahnya, dan bahkan rambut di kepalanya akan berdiri saat matanya menjadi benar-benar merah. Itu benar ketua, mari gunakan artefak leluhur. Jika yang lebih buruk menjadi lebih buruk, kita akan melihat apakah ikannya mati atau jaringnya putus. Ayah Ermeng berteriak. Si Yunfeng menghela nafas dan berkata, ketika saatnya tiba, hanya ikan yang akan mati, dan jaring tidak akan pecah. Maka itu masih lebih baik daripada dicekik dan dianiaya seperti ini. Banyak orang benar-benar merasa sangat dianiaya. Jika kita benar-benar pergi berperang, kita ditakdirkan untuk mati. Belum ada seorang pun di sini yang benar-benar memahami teks tulang yang mendalam, dan akan mengalami kesulitan menampilkan kekuatan ilahi sepenuhnya dari artefak leluhur. Mata kepala desa itu tegak dan dia meninggikan suaranya saat dia berteriak, apakah kalian percaya bahwa saya takut mati dan ingin menanggung ini dalam diam? Itu karena kita benar-benar tidak berdaya. Petik 2. Bahkan, jika kita menahannya seperti ini, apa yang dapat kita lakukan setelah 20 hari? Beberapa orang tidak yakin. 20 hari sudah cukup bagi saya untuk siap. Ketika saatnya tiba, saya akan membawa artefak leluhur dan benar-benar berjuang hidup dan mati dengan mereka. Berbicara dengan kepala suku. Ketua, luka di tubuhmu sangat aneh dan juga sangat serius. Anda tidak dapat menggunakan kekuatan teks tulang sama sekali. Anda tidak bisa mengambil risiko. Orang-orang tiba-tiba panik. Kelompok itu juga memiliki roh penjaga yang kuat. Tidak peduli berapa banyak dari kalian yang keluar dan bertarung, kalian semua akan mati. Namun, ketika saya siap, kita mungkin tidak sepenuhnya tidak berdaya, kata si Yunfeng. Ketua, kamu tidak bisa. Sekelompok pria kuat hampir jatuh. Mereka tahu bahwa alasan mengapa kepala suku berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi mereka justru karena dia tidak ingin mereka mati, dan malah menggunakan nyawanya sendiri sebagai jaminan. Kakek kepala, air mata anak-anak itu menetes. Kakek kepala, berikan padaku. Aku akan menangani mereka. Pada saat ini, si kecil membuka mulutnya dan menunjukkan tekadnya. Kamu tidak bisa, ada celah besar antara tiap level di alam Heavenly Passage. Bahkan jika Anda menerobos ke dunia itu, Anda masih tidak bisa melawan mereka dalam waktu sesingkat itu. Selain itu, mereka masih memiliki roh penjaga itu. Kepala suku menentang keras. Saya hanya ingin menerobos mereka dan melawan mereka di sana, tetapi bandit kejam memberi kami waktu 20 hari, dan saya merasa itu cukup bagi saya untuk mencapai level yang sempurna. Saya bisa menangani mereka. Orang kecil itu dengan hati-hati berkata dengan tekad yang tak tergoyahkan. Episode ke-80, dengan judul Bagian Surgawi. Langsung ke dalam alurnya. Jangan coba-coba pamer, nak, kata sesepuh yang sebelumnya dicambuk dan diterbangkan oleh simbol-simbol itu. Dia sudah sangat tua, dan esensi darahnya sudah mengering, dia telah lama kehilangan keberanian dan kekuatan mudanya. Pada saat ini, sudut mulutnya penuh dengan darah, jenggotnya sekarat dengan warna merah tua. Penampilan wajahnya tampak sangat tua karena mengandung kekhawatiran yang mendalam. Penduduk desa merasa seolah-olah hati mereka sangat pengap, karena pemandangan ini sangat sulit untuk ditanggung. Tetua ini sudah berusia 8 atau 90 tahun, namun dia benar-benar mengalami penghinaan seperti itu karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk melindunginya. Bandit sialan itu. Si Linghu mengatupkan giginya. Luka yang dideritanya karena cambukan masih berdarah, dan dia menyeka darah dari area wajahnya. Tetua, paman, jangan khawatir. Tidak ada yang akan terjadi pada saya,
kata si kecil, dan dia berjanji bahwa dia tidak hanya berusaha menjadi berani. Jika dia tidak yakin, dia tidak akan terburu-buru mengambil tindakan. Bandit kejam seperti itu muncul, dan mereka mengancam desa batu dengan masalah hidup dan mati. Tidak peduli apakah mereka adalah orang-orang ganas dari belakang atau bukan, bagaimanapun juga, ini adalah bencana. Penduduk desa semua marah di dalam. Ketika sekelompok orang yang kejam dan kasar itu datang, mereka menghina penduduk desa dan menginjak-injak martabat mereka. Mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada penduduk desa. Mata anak-anak itu merah padam saat mereka mengepalkan tangan kecil mereka dengan erat. Mereka semua berharap mereka bisa segera tumbuh dan menyelesaikan bencana ini dengan melenyapkan sekelompok orang keji itu. Kami pasti akan selamat dari krisis ini. Mulai sekarang, saya harus berkultivasi dengan baik dan menjadi lebih kuat. Di masa depan, saya akan melindungi para tetua dan desa agar kami tidak terancam lagi. Petik 2. Anak-anak semua bersumpah dengan suara mereka yang muda dan lembut, membuat semua orang dewasa merasa tidak nyaman. Itu membuat mereka merasa seolah-olah mereka patut disalahkan. Ini adalah kesalahan kami bahwa kami begitu tidak berdaya, bahkan tanpa kekuatan untuk melindungi desa. Si Fei Jiao dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka dengan erat. Saya tidak menyalahkan Anda. Warisan kita telah terputus. Kalian baru saja mempraktikkan teks tulang di tengah-tengah hidup Anda, melewatkan masa keemasan terbaik dari pelatihan Anda. Kepala desa menggelengkan kepalanya. Orang dewasa ini semuanya laki-laki dengan sifat berdarah, dan bahkan setelah mendengar ini, hati mereka masih sangat menderita. Telah dipermalukan seperti ini hari ini, itu membuat mereka sangat tertekan. Semuanya pindah. Bersiaplah untuk yang paling buruk, kata seorang penatua. Kemudian, kepala suku mulai mengatur semuanya. Dia memerintahkan orang untuk memanggil kembali unicorn yang bersembunyi di hutan. Jika ini benar-benar tidak berhasil, maka binatang buas ini akan menggendong wanita dan anak-anak untuk mundur terlebih dahulu. Masih ada 20 hari tersisa, dan semua penduduk desa mulai sibuk. Beberapa orang bersiap untuk berperang, beberapa membuat pengaturan mundur, dan yang lain dengan pahit mengolah dan memahami. Memiliki unicorn adalah salah satu kartu truf penduduk desa. Jika semuanya benar-benar tidak berhasil, mereka akan menggunakannya untuk mengevakuasi semua orang dengan cepat. Tidak peduli seberapa kuat bandit ganas itu, mereka akan kesulitan mengejar ketinggalan. Chief, apakah bulu merah tua itu berguna? Seseorang teringat bulu-bulu yang ditinggalkan burung pipit merah kecil. Kepala si Yunfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kita menunjukkan ini di dunia luar, atau di depan beberapa orang yang memiliki kekuatan, itu akan sangat berguna. Namun, di gurun besar seperti ini yang hanya memiliki bandit ganas ini, mereka hanya akan memusnahkan kami dan tidak membiarkan berita menyebar. Itu tidak terlalu berguna. Petik 2. Pria kecil itu melakukan perjalanan ke pegunungan sendirian dan memulai perjalanannya melalui jalur gunung. Menerobos bukanlah masalah, dan dia berpikir tentang bagaimana secara eksplosif mencapai alam bagian surgawi untuk mencapai ketinggian yang diinginkannya. Gerimis bertaburan dengan anggun dan mendarat di daun pohon, membuatnya berdesir. Dia duduk bersila di atas perbatasan gunung sementara dia tanpa bergerak mendengarkan suara langit dan bumi. Seluruh tubuhnya memasuki kondisi ketenangan mutlak. Kaca. Sebuah sinar terang melintas di langit kelabu kusam, dan suara guntur bergemuruh. Satu sambaran petir demi kilat melintas, dan mereka seperti ular perak saat menari di udara. Mereka semua sangat cantik karena menghasilkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Di dalam pegunungan, semua jenis binatang darat mulai mengaum, dan semua jenis burung ganas mulai menangis. Seluruh area sangat bising. Si kecil masih sangat tenang sambil duduk bersila di sana.
Bahkan ketika suara seperti guntur mencapai telinganya, dia masih menunjukkan gerakan apapun. Dia tanpa emosi, tanpa satu pun perubahan dalam ekspresinya, dan tatapannya sangat damai. Dia memahami hukum alam, kebenaran dan misteri tentang alam jalan surgawi. Dia bisa membuat terobosan kapan saja sekarang, dan dipromosikan ke tahap kehidupan yang baru. Sama seperti ini, si kecil pergi lebih awal dan kembali terlambat. Dia membuang semua pengekangannya, dan benar-benar mengesampingkan fakta bahwa bandit kejam akan menyerang mereka di masa depan. Semua pikirannya asyik berkultivasi saat dia bersiap untuk transformasi besar ini. Dia bahkan melupakan konsep waktu karena dia tidak bergerak selama beberapa hari. Dia duduk di dalam hutan dan menatap matahari, bulan dan bintang-bintang sambil mendengarkan auman binatang purba. Semua kesadarannya terserap di dalam pegunungan dan sungai. Dia begitu asyik hingga menghilang selama beberapa hari, membuat semua penduduk desa khawatir tanpa henti. Untungnya, dia muncul di saat-saat terakhir. Orang kecil itu sepertinya menjadi konyol. Dia membuang semuanya saat dia dengan sepenuh hati membenamkan dirinya dalam domainnya sendiri yang telah berubah. Dia terus-menerus memahami hukum dan meneliti misteri simbol. Puluhan hari berlalu dalam sekejap mata. Entah angin bertiup atau hujan deras, si kecil selalu tenang. Dia tidak terganggu oleh dunia luar saat dia membenamkan dirinya dalam dunia kultivasinya sendiri. Dan itu sampai pada titik di mana simbol berkedip saat dia membuka dan menutup matanya. Pada hari ke-15, si kecil memegang tulang surgawi putih bersih. Seolah-olah dia terisolasi dari dunia, dia mulai mempelajari True Primordial Record untuk memahami Records of Battle di atasnya. Ada pertarungan antara naga tanpa tanduk dan Suanni di atasnya, serta Raja Dewa Merak Pelangi yang bertarung melawan monster rakus. Bahkan ada adegan berdarah di mana Hou asli membantai dewa. Tulang yang berharga bersinar dan bersinar sembari menghasilkan sinar keberuntungan dari berbagai warna. Suasananya dipenuhi dengan aura kacau, dan kali ini, si kecil sangat damai dan tenang saat dia benar-benar membenamkan dirinya dalam kultivasinya. Sementara di ambang terobosannya, dia memahami beberapa arti sebenarnya dari catatan pertempuran, True Primordial Record. Seluruh tubuhnya telah dimurnikan, dan itu mulai berkilau. Semangatnya murni tanpa jejak kenajisan sebagai simbol yang melilit tubuhnya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya berkilauan seolah-olah dia dilemparkan ke dalam emas ilahi 7 warna. Cahaya berharga beredar, dan berbagai simbol mulai berubah satu demi satu menjadi tungku yang bersinar di dalam dagingnya. Dia memurnikan keberuntungan alam surga dan bumi, dan membuat persiapan terakhir untuk kemajuannya. Bagian surgawi adalah alam, tapi itu juga metode kultivasi. Itu menarik esensi antara langit dan bumi untuk memahami makna sebenarnya dari simbol-simbol itu. Itu memungkinkan seseorang untuk memahami tatanan dunia, serta bagaimana aturan-aturan ini berubah. Itu mirip dengan seseorang yang mengembangkan dunia miniaturnya sendiri. Ini tepatnya adalah alam jalan surgawi, dan dari bagian dalam dan luar tubuh, itu membuka jalan yang abadi. Itu juga bisa disebut tanah murni, atau bahkan dunianya sendiri. Honglong. Tiba-tiba, suara keras dihasilkan, mengguncang seluruh gurun. Pegunungan bergetar, dan semua puncak bergema seolah-olah langit telah runtuh, menyebabkan istana surgawi runtuh. Area simbol-simbol yang sangat mempesona muncul, dan sepertinya itu dimurnikan dari emas abadi. Simbol-simbol itu tercetak di antara langit dan bumi, benar-benar menenggelamkan si kecil di dalamnya. Serangkaian esensi darah dibebankan ke langit seperti ombak yang mengamuk menghantam pantai. Ia meledakkan awan di langit hingga akhirnya sebuah gua berbatu yang tampak seperti gunung berapi muncul di atas kepala si kecil. Itu terlihat sangat nyata, dan seolah-olah dipotong dan dibentuk dari bebatuan asli.
Seluruh tubuhnya berwarna abu-abu kecoklatan, dan memiliki aura tua dan sederhana di sekitarnya saat melayang 3 inci di atas kepala si kecil. Di dalam gua yang tampak seperti gunung berapi ini, sebuah kekuatan hidup berkembang pesat. Itu adalah merah-merah tua yang cemerlang, dan itu sangat menyilaukan seolah-olah itu benar-benar gunung berapi. Orang kecil itu telah menerobos ke alam Heavenly Passage, dan hidupnya telah diangkat ke tingkat berikutnya. Setelah dia menyelesaikan transformasi, kekuatannya meningkat pesat, dan dia menjadi lebih kuat dari sebelumnya, bahkan langit dan bumi mulai beresonansi dengannya. Di atas kepalanya ada kawah vulkanik berwarna coklat kelabu. Interiornya melonjak dengan energi esensi merah-merah, dan yang memungkinkan dia untuk terhubung dengan ini adalah kekuatan dari tatanan alam surga dan bumi. Eksternal akan menyerap, dan internal dengan menghaluskan, menghubungkan keduanya. Membangun jalan surgawi dan memasuki alam ini setara dengan mencuri kekayaan surga dan bumi. Seseorang secara konstan menyerap energi esensi dunia luar untuk melengkapi tubuh internal. Setelah mencapai titik ini dan menghubungkan dua ruang hampa tak terbatas, seseorang dapat memurnikan esensi ketuhanan dunia. Ini sama dengan membiarkan kekuatan ilahi dari dalam simbol untuk sangat meningkat dalam kekuatan. Itu akan jauh melampaui kekuatan sebelumnya, dan secara alami menjadi sangat kuat. Sejak saat ini, akan ada sumber yang terus-menerus dan tidak pernah berakhir di mana seseorang dapat mengumpulkan kekuatan, memungkinkan seseorang untuk mempertahankan kegembiraan dan vitalitas tubuh mereka. Selama pertempuran tidak terlalu pahit dan putus asa, hampir tidak mungkin untuk benar-benar menghabiskan energi seseorang, dan seseorang akan dapat terus mempertahankan kondisi optimal. Hong. Di atas kepala si kecil duduk sebuah kawah vulkanik yang besar, terkonsentrasi, dan tampak kuno. Itu terus menggelembung dengan energi esensi merah-merah, mengalir ke bawah sebelum jatuh. Setelah ini terjadi, esensi di kedalaman gurun besar menipis, karena dirampok oleh kawah gunung berapi. Energi esensi merah-merah itu seperti magma, dan menembus kepala si kecil. Ini secara langsung, dengan cepat dan eksplosif dirampok dari dunia luar untuk melengkapi tubuhnya dengan apa yang dia butuhkan, mempertahankan kondisi puncaknya di alam ini. Ini adalah alam jalan surgawi. Jadi rasanya seperti ini. Orang kecil itu bergumam sambil menutup matanya untuk membenamkan dirinya dalam alam yang tak tertandingi ini. Ini adalah sensasi kuat yang terasa seperti melayang di udara. Seluruh tubuhnya sangat nyaman, dan dia dipenuhi dengan kekuatan eksplosif, seolah-olah seluruh orangnya akan terbang. Alam surgawi Passage jauh dari ini. Itu membangun koneksi ke langit dan bumi dari internal dan eksternal. Ada berbagai macam ideologi misterius di balik ini, seperti meningkatkan artefak berharga di dalam jalan surgawi untuk membuat simbol yang paling kuat. Sebelum si kecil bisa menjelajah lebih jauh, tubuhnya mulai bergemuruh dan bergetar lagi. Sinar tak berujung dari cahaya warna-warni dan warna-warna keberuntungan menyebar saat suara gemuruh membuat telinga tuli. Di sebelah kirinya, kawah vulkanik berwarna coklat kelabu muncul. Itu terlihat sangat asli karena terbentuk di udara kosong. Energi esensi mendidih di dalam kawah vulkanik saat warna perak melonjak seperti magma aneh. Pria kecil itu berubah, dan jalan surgawi lainnya di sampingnya menyebabkan tubuhnya tampak indah. Gerimis cahaya terbang dan bertaburan di mana-mana dalam pemandangan yang indah ini, dan seolah-olah kelopak bunga yang menyilaukan dan suci yang tak terhitung jumlahnya berkibar tertiup angin. Satu lagi. Si kecil kagum. Mungkinkah ini yang dimaksud Dewa Willow dengan persiapan yang baik adalah kunci sukses? Dia percaya bahwa jalan surgawi itu dalam dan mendalam, dan bahwa energi intinya berkembang seperti laut. Bagaimanapun, sepertinya dia telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dalam keadaan normal, bisa menyerang ke dunia ini sudah sangat beruntung.
Banyak pembudidaya tidak bisa mencapai ini sepanjang hidup mereka. Namun ketika si kecil baru saja menerobos, dia sudah membuka 2 jalan surgawi. Hong. Namun acara ini masih belum selesai. Simbol memenuhi udara kosong saat mereka melonjak seperti samudera tanpa batas. Mereka membentuk domain yang luas dan teratur yang dipenuhi dengan lampu multiwarna yang menguntungkan. Bagian surgawi lainnya terbentuk. Itu muncul di sisi kanan tubuh si kecil, dan kawah gunung berapi bergemuruh dan bergetar. Bagian dalamnya dipenuhi dengan magma ungu yang terus-menerus tumpah keluar. Saat ini, ada 3 kawah vulkanik berwarna abu-abu kecoklatan, dan letaknya kira-kira 3 inci di atas, ke kanan, dan ke kiri tubuhnya. Sumber kekuatan yang tidak pernah berakhir diserap dari udara kosong, dan magma, merah, perak, dan ungu menggelembung saat memasuki tubuhnya. Ya, saya tidak segera melakukan terobosan dan terus mengumpulkan energi. Setelah itu, saya bahkan memurnikan telur berharga Raja Merak Pelangi dan juga mengumpulkan energinya. Memang ada efek yang luar biasa. Orang kecil itu senang saat senyum manis tergantung di wajahnya. Matanya yang besar membengkok seperti bulan sabit dengan kebahagiaan yang tiada taraf. Dia langsung dipromosikan ke tahap tengah jalan surgawi. Jika berita ini keluar, itu pasti akan menimbulkan keributan besar dan mengejutkan negeri itu. Menerobos ke dunia ini sudah sangat sulit, dan menembus banyak level adalah sesuatu yang jarang terdengar. Pada saat ini, mampu membuka 2 jalan surgawi berturut-turut sudah sangat langka, dan sudah dianggap benar-benar mustahil bagi para jenius yang bukan surgawi. Jika berita ini menyebar, itu akan benar-benar membuat takut orang bodoh. Tetapi si kecil dapat segera membuka 3 bagian surgawi selama ini. Jika berita ini dirilis, pasti akan terkenal, dan mungkin sangat sedikit orang yang akan mempercayainya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.